khalifah yang bermarkas atau berkedudukan di Damaskus. Itulah seterusnya keturunannya yang disebut kemudian dengan dinasti Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد إمام المفسرين قائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء والصالحين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Karunia yang tidak henti-hentinya, yang terus kita peroleh sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, petang, saat kita berdiri, saat kita duduk, hingga saat kita berbaring. Anugerah yang telah kita terima dan yang akan kita terima. Anugerah yang ada di dalam kehidupan duniawi maupun anugerah yang insyaallah akan kita peroleh di alam barzakh dan kehidupan ukhrawi nantinya insyaallah. Selawat dan salam jamaah rahimakumullah kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, kepada istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, azwajihit tahirat ummahatil mu'minin. Mudah-mudahan dengan mengingat dan berselawat serta salam kepada para orang-orang pilihan ini, kita akan mendapatkan syafaat dari mereka kelak insyaallah. Di samping jemaah rahimakumullah, kita sudah pernah menyampaikan bahwa dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan diberikan ganjaran 10 kali lipat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan keburukan hingga 10 keburukan dari diri kita ini. Dihapuskan dosa-dosa kita yang ada pada diri kita. Dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan kesempatan bagi kita untuk beriringan dengan selawatnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kepadanya dan limpahkanlah atau berikanlah salam kesejahteraan atasnya. Ini permintaan atau perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan selawat lainnya, jamaah rahimakumullah, Allah akan membanggakan orang-orang yang berselawat dan berkumpul untuk menyampaikan selawat dan mengingat Rasulullah ini kepada para malaikat. Allah akan membanggakan siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikatnya. Kepada para malaikatnya. Ada malaikat yang ditegur oleh Allah, lihat, ada hambaku yang mengingat nikmatku dan mereka menyebutkan nikmatku di antara mereka. Nah, nikmat ini berupa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, jamaah rahimakumullah, menyampaikan tentang hadis di mana di dalam penyampaian beliau bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, ini juga salah seorang sahabat sekaligus salah satu penulis wahyu. Beliau penulis Al-Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Posisi beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai ipar, karena saudara beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu sekaligus sahabat mulia dan agung. Nah, dari sini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Muawiyah pernah keluar dan masuk ke dalam masjid, lalu menjumpai sekelompok orang sedang duduk-duduk membuat lingkaran di dalam masjid. Nah, seperti kita sedang duduk-duduk saat ini, walaupun tidak berbentuk lingkaran. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini dalam bentuk seperti ini? Kira-kira apa yang menjadi sebab kalian duduk di sini?
Lalu apa yang kalian bicarakan? Ini ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang sedang duduk-duduk di dalam masjid. Maka mereka menjawab, Jalasna nad'u Allah Ta'ala wa nahmaduh. Kami duduk di sini, wahai Muawiyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kami memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Maha besar Engkau, Maha agung, Maha mulia, Maha kuat, Maha kasih, Maha sayang. Engkau berikan kepada kami nikmat yang beragam. Engkau berikan kepada kami Islam. Engkau hidayahkan kami untuk menerima Islam. Dan seterusnya. Ini diantara maksud nad'ullaha wa nahmaduh. Jalasna nad'ullaha wa nahmaduh. Kami duduk di sini dari tadi ini. Jalasna, kami sudah duduk dari tadi, berdoa, menyeru, menyebut nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata mereka kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada saat yang bersamaan, jamaah rahimakumullah, Allahi ma ajlasakum illa dhalik. Muawiyah mengatakan, demi Allah, apakah benar kalian duduk hanya untuk tujuan itu? Tujuannya tadi menyebut nama Allah, memuji Allah, teringat akan nikmat-nikmatnya. Sepintas kita berpikir begini, dalam hadis ini Muawiyah curiga kalau mereka sedang membicarakan tentang isu-isu politik. Itu sepintas kita akan berpikir demikian, karena otak kita ini sudah kacau dengan perpolitikan kadang-kadang. Muawiyah ini pemimpin umat Islam, khalifah. Setelah terjadi pertempuran dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian melihat kemajuan peperangan tidak mungkin dimenangkan, diangkatnya Quran. Itu perang Siffin. Ada perdamaian, ada arbitrase, tapi kemudian mereka memakai strategi. Ya, singkat cerita menjadi khalifah yang bermarkas atau berkedudukan di Damaskus. Begitulah seterusnya keturunannya yang disebut kemudian dengan dinasti Bani Umayyah. Mereka masih ada keturunan nanti satu jalur dengan Utsman ibn Affan. Sidang jamaah rahimakumullah, jadi Muawiyah mengatakan, benarkah kalian duduk hanya untuk itu? Sebenarnya bukan politik. Muawiyah ingin menyampaikan pesan kepada umat ini.
Ada orang duduk di masjid, ditanya, tujuannya rupanya ingin menyampaikan sebuah pesan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh beliau radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Lalu kemudian kata mereka, wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah kami, wahai Tuhan, tidak duduk di sini. Ini sahabat ini. Sahabatnya Muawiyah kan? Demi Allah, wahai Tuhan, kami tidak duduk di sini kecuali untuk tujuan itu tadi yang sudah kami sampaikan kepada engkau. Faqala Muawiyah, amma inni la astahlifkum, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Sahabat sekalian, tadi saya bersumpah atas nama Allah, bukan tidak percaya bahwa kalian duduk untuk tujuan mengingat Allah, mengingat nikmatnya, berzikir serta memuji Allah. Bukan saya ragu, apalagi tuhmatan lakum, apalagi untuk tujuan menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ngapain duduk-duduk di sini ini? Mau buat makar ya? Nah, bukan. Atau ngapain duduk-duduk di sini? Oh, kami duduk untuk tujuan ini, Tuhan. Kalau kalian duduk untuk tujuan ini, saya tidak percaya. Dari mana saya tidak percayanya? Karena saya bersumpah, Allahi, demi Allah, ngapain kalian di sini? Jadi kalau sumpah berarti ada keraguan. Nah, tapi saya bukan untuk tujuan ragu, bukan pula menuduh kalian dengan ketidakpercayaan kepada pengakuan kalian. Untuk kalian ketahui, hai sahabat semuanya, ini yang duduk di sini, kata Muawiyah, tidak ada satupun daripada kalian, tidak ada satupun daripada makana ahadun man bimanzilati min Rasulillah, maksudnya tidak ada seorang sahabat pun yang kedudukannya seperti diriku, begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ipar tadi, sahabat ipar. Jadi aku paling dekat dengan Rasulullah. Oh, ada yang lebih dekat lagi, misalnya kemenakan Ali, tapi kedekatannya dibuat reason yang lain, alasan yang lain, yaitu orang yang dekat dengan Rasulullah secara keturunan atau hubungan musyaharah, tetapi paling sedikit menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Saya dekat dengan Rasulullah. Sebenarnya saya harus banyak hadis, tapi saya sedikit. Tidak ada sahabat Rasulullah yang dekat dengan Nabi seperti kedudukanku, di mana kedekatanku, tapi aku paling sedikit meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu disampaikanlah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di Masjid Baginda, lalu menjumpai lalu menjumpai para sahabat sedang duduk juga melingkar seperti ini. Nah, jadi dibuat sebuah prolog untuk sampai kepada penyampaian hadis bahwa apa yang terjadi hari ini dengan kalian juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di jamaah di sini ada makna at-ta'assa bi Rasulillah atau bi sunnati Rasulillah, mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'an li sunnatih. Jadi di sini ada keinginan sekaligus ada kandungan bahwa mengikuti Rasulullah persis sebagaimana adanya. Jadi ada yang pernah terjadi pada Rasulullah, ini kita ulang. Maka dalam sejarah banyak seperti itu, baik terhadap orang-orang saleh maupun orang-orang sipil biasa atau siapapun dalam kehidupan ini. Silih berganti seperti itu. Hanya saja tokoh-tokohnya berbeda, orang-orangnya berbeda, siapa pelakonnya itu berbeda, case-nya kadang-kadang sama. Case-nya kadang-kadang sama. Di jalan ketabrak orang persis seperti kemarin ketabrak seperti ini, tapi orangnya beda-beda. Ini terulang-ulang dalam hidup yang seperti ini. Begitu juga yang terjadi dengan kisah Muawiyah dan para sahabatnya, di mana pernah terjadi juga kisah yang sama Nabi dengan para sahabatnya. Jadi kata Muawiyah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khilqatin min ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pula seperti aku keluar ini, dan dijumpai para sahabatnya sedang melingkar duduk-duduk di masjid. Faqala ma ajlasakum. Rasulullah bersabda, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa wahai sahabat yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Apa sebab? Atau apa sebab sekaligus apa latar belakang, apa pula yang menjadi tujuan kalian duduk di sini? Atau bahasa lepasnya, ngapain kalian duduk di sini? Ma ajlasakum. Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Para sahabat Nabi menjawab, ini yang dijawab pertanyaan Nabi. Kalau tadi Muawiyah yang tanya. Ini kisah yang disampaikan oleh Muawiyah. Kami duduk di sini wahai baginda untuk berzikir wa nahmaduhu, memuji Allah Subhanahu wa taala ala ma hadana lil Islam. Zikir kami dan pujian kami terkait dengan hidayah Allah kepada kami untuk menjadi muslim. Alhamdulillah ya Allah, senangnya batin ini jadi orang muslim. Kalau tidak ada Islam bagaimana nasib kami? Nah, ini dipuji Allah oleh para sahabat secara berjamaah. Karena melingkar duduknya, halqatin min ashabi. Wa man nabihi alaina. Dan ini adalah nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kami wahai Rasulullah. Ya. Ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, wa manna bihi alaina nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Nikmat Allah berikan kami hidayah ke dalam agama Islam, sekaligus memberikan anugerah Islam ini kepada kami. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Sementara di dalam riwayat Imam An-Nasa'i yang awal kita sebut tadi, apa disebutkan oleh para sahabat ini?
Itu oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam merawikan hadis ini. Jelasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Kami duduk wahai Rasulullah berdoa kepada Allah, memuji Allah atas hidayah di mana Allah telah memberikan agamanya kepada kami dan memasukkan kami ke dalam agamanya, wa manna bika alaina, sekaligus memberikan anugerah engkau wahai Rasulullah kepada kami. Bukan bihi, bika, ai bika ya Muhammad ya Nabi Allah. Jadi kami duduk memuji Allah, berzikir kepadanya karena Islam, itu hidayah Allah pada Islam, dan karena Allah telah anugerahkan engkau kepada kami. Jadi nikmat Allah di sini siapa? Selain Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim apa disebut? Nadhkuruhu wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi ay bil Islam au bidinihi alaina. Dua-dua hadis sahih. Hadis ini sahih dua-dua. Ai Muslim sahih. Yang An-Nasa'i punya kesimpulan para ulama hadis juga sahih. Seandainya dikatakan lemah punya Imam An-Nasa'i, maka mungkin ada keliru di dalam meriwayatkan tersebut bika, padahal bihi yang betul redaksinya. Nah, tapi ini kedua-duanya sahih karena Rasulullah SAW juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah melanjutkan sebagaimana dilanjutkan pula oleh Muawiyah tentang kisah ini. Jadi sekarang sudah padu lagi. Kalau tadi kisah Muawiyah, lalu masuk kepada kisah Rasulullah, lalu apa yang disampaikan oleh Muawiyah dan disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sebagai ujung tombak penyampaian hadis dari sahabat, itu adalah padu pada akhirnya. Apa kata Rasulullah? Innama atani Jibrilu alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Wahai sahabat sekalian, baru saja Jibril datang kepadaku. Jibril menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada para malaikatnya atas apa yang kalian lakukan barusan, atau apa yang kalian lakukan saat ini. Apa itu? Berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Ingat Rasulullah, tidak hanya pada bulan ini, sepanjang tahun boleh kita ingat. Bulan ini adalah lebih memfokuskan karena sudah menjadi tradisi di antara masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.